sudah terlalu banyak dosa. Pol kata dia. Iya. Pol. Akhirnya di saat itu sama sang Sandine niki. Ya pun setengah tahun, Pak. Tapi beda tambah enom. Kalau tua tidak begini. Nah, Ini kok dikata 6 bulan. Lalu usianya bertambah. Ini kan ini sakit itu. Sakit di Buka aja nanti mereka mengenal atau nanti buka itu karena itu ada di Gading. Itu lengkap sekali di alamatnya desanya. Biasanya kasih nembe ditemukan itu mboten angsal. Cuma boleh, cuma itu ada lem polisi ada di. Kan masih diteliti kan Saya biasanya. itu. Khawatir nopo rusak kalau Biasanya Iya. sebetulnya kemarin itu waktu penemuan itu jangan besok buka bisa ngambil juga atau ikut AS kalau bisa. Jadi kan penemuan-penemuan itu tidak hanya satu channel, beberapa channel ada di channel itu kan saling untuk mencari bantuan-bantuan teman-teman. Kayak sekarang sama kepingin nama Jomblo teman-teman di sana. Lagi nanti membersihkan kota yang ditemukan. berarti indikasi peninggalan Majapahit. Majapahit. Indikasi gitu. Itu sebetulnya wis bergotong orang marik kan Mas. Iya. Sekarang ini wis gampang untuk istilah itu mamne saking ini iku gawe. Oke, nggak ngurus sih. Ternyata orang-orang yang memperduni kan ya iya. Oke. Pembuatan foto ya. Berarti tidak berbentuk sama sekali gitu. Namanya foto akhirnya ngumpul di kumpul. Dari sini ini Sri Gading ini untuk taruhan. Candi. kompleks candi ini merupakan candi yang besar dan di antara candi-candi yang lain. Jas merah. Merupakan saudara. Yes. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
Oke guys, sekarang ini tim Gua Sejarah berada di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya kita berdiri di depan peninggalan leluhur kita, Candi Jago yang eksotis sekali, yang merupakan candi pendarmaan untuk Raja keempat Kerajaan Singosari, Wisnu Wardana atau Ranggawuni, nggih, Pak. Kebetulan sekali kita bisa langsung ketemu dengan juru pelihara Candi Jago. Beliau adalah Pak Mulyanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Nah, niki kula saking Gua Sejarah, kepingin tahu sedikit cerita dari Candi Jago niki, yang merupakan peninggalan seorang raja yang besar, Sri Raja Wisnu Wardana, Sri Jaya Wisnu Wardana, yang merupakan raja keempat dari Kerajaan Singosari dan merupakan putra dari Anusapati, nggih, Pak. Nggih. Monggo, Pak. Kita mulai saking pundi niki? Saking Napa depan dulu ngeten? depan sini ya, Bapak. Nggih. Monggo. Pertama-tama yang perlu diketahui adalah nama candinya dulu. Candinya adalah Candi Jago. Ini padahal itu adalah nama sebutan atau nama panggilan. Namun kalau dikutip dari kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, nama sebenarnya adalah Jajago dengan ejaan lama, tulisannya adalah JAJAGHU. Itu artinya adalah keagungan. Keagungan, kebesaran. Ya, kebesaran. Nah, sehingga masyarakat itu memudahkan panggilan supaya lebih familiar, lebih gampang dikenal, hanya disebut dengan singkat adalah Candi Jago. Candi Jago ini dibangun menghadap ke barat, dan pada tahun 1268 Masehi, masa kejayaan Raja Kertanegara membangunnya. Ya, anaknya daripada Raja Wisnu Wardana. Otomatis tidak mungkin kalau sudah ada petilasan, istilahnya peninggalan situs Candi Jago, yang membangun adalah orang yang mati, itu tidak mungkin. Karena yang didarmakan di sini adalah ayahnya Kertanegara yang bernama Sri Jaya Wisnu Wardana. Berarti intinya sebelum jadi raja itu adalah Ranggawuni itu tadi. Candi-candi itu untuk pendarmaan, gitu. Ya, intinya itu untuk peninggalan Singosari. Untuk penjelasan tentang pendarmaan itu nopo sih, Pak? Pendarmaan itu adalah tempat penyimpanan abu jenazah raja. Lah, dengan kata lain itu disebut dharma. Jadi dharma, ya. Ditempatkan. Ya. Terus ngeten, Pak. Untuk Candi Jago niki yang begitu unik sekali karena ada 4 panel nggih, Pak. 4 relief. Tiga relief. Tiga relief yang menerangkan tentang nopo nggih? Istilahnya niku ada fabel, ada tingkatan-tingkatan. Nggih, ngoten nggih? Iya, betul. Nah, ada niki cerita rakyat, kemudian sampai macam-macam. cerita kepemerintahan di masa kerajaan itulah. Nggih. Terus tentang apa niku tingkat manusia nggih. Dadi Krisnayana, ngoten nggih. Ya, kalau fabel itu istilahnya kan jadi makhluk hidup selain manusia, itu yang ada kesinambungannya adalah hewan. Terus nopo, Pak? Lek riyen niku mesti sering di dinding candi niku dipakai fabel nggih, pakai hewan nggih. Ya, yang diukirkan iya, kesinambungan. Jadi ada hubungannya, hewan itu dipergunakan apa untuk manusia. Itu pastinya seperti itu. Karena apa? Kalau manusia kan punya pikiran, juga punya akal. Namun kalau hewan kan tidak punya akal, tapi punya pikiran, gitu kan. Sehingga manusia itu tergantung manusianya tersendiri mau dipergunakan apa hewan itu nanti untuk manusia. Makanya direliefkan di Candi Jago ini ada cerita fabel atau tantri. Atau cerita kumpulan-kumpulan binatang itu. Monggo, Pak, saged di kali keliling dari tantri ya, Mas. Penasaran dengan relief Candi Jago. Ya, ini adalah tantri. Ini kita langsung yang sangat-sangat populer ya. Tantri itu digambarkan, inilah reliefnya. Ada burung angsa yang mematuk satu tongkat yang digigit dengan 2 ekor kura-kura. Ya, untuk mengenai cerita daripada relief tantri ini yang digambarkan dengan ini, itu sebetulnya kalau kita simpulkan adalah mewujudkan satu sifat kesombongan. Karena apa? Di
di saat itu kura-kura kan nggak bisa terbang. Nah, selalu diejek dan diolok-olokkan oleh teman-temannya yang lain, sehingga dia malu pingin terbang seperti angsa, pingin bisa berjalan dan lekas nyampe kalau bepergian. Akhirnya minta bantuan sama si burung angsa ini, tapi burung angsa berjanji, kamu bisa saya bawa terbang, namun dengan syarat nanti kalau diolok-olokkan sama teman yang lain, jangan sampai kamu marah. Karena apa? Fatal sekali kalau kamu nanti kalau sudah saya terbang kamu marah, pasti akan membuka mulutnya. Nah, otomatis itu sehingga pas dibawa terbang dia pun tidak kuat dengan ujian itu, tidak kuat dengan mental itu, sehingga kura-kura pas diolok-olok sama serigala dia sampai membuka mulutnya, akhirnya jatuh. Berarti pada intinya niku tantri niku sebuah simbol tentang tingkah laku dan perilaku manusia nggih. Jadi kesombongan daripada sifat manusia nggih. Kura-kura ini karena sudah dibawa terbang dia sombong. Nah, namun yang lain mengejek kamu tanpa bantuan burung angsa ya kamu bisa terbang. Inilah guys, leluhur kita. Luar biasa sekali menggambarkan tentang perilaku kehidupan manusia nggih, Pak. Ya. Kehidupan manusia. Jadi Kita bergeser gambar-gambaran tentang sifat manusia, perilaku manusia. Kemudian kita bergeser ke pundi, Pak? Ya, ini sebelah ke Angling Dharma. Ya. Angling Dharma. Ya. Niki sebelah selatan dari candi. Bagian bawah kaki candi kayak gini ya. Nah, niki adalah relief Angling Dharma. Relief Angling Dharma karena apa? Disebutkan di sini adalah beberapa ular, ada ular besar. Karena di sini disimpulkan begitu. Ini adalah bentuk daripada gambaran atau relief Nagaraja, Nagagini dan ular tampar. Kenapa demikian? Di saat Angling Dharma berburu ke hutan, di saat itu bertemulah Nagagini. Nagagini itu anaknya Nagaraja yang lagi bersenggama atau berselingkuh dengan ular tampar. Nah, tahu Angling Dharma karena itu perbuatan yang tidak senonoh, akhirnya ular tampar yang dipanah. Ya. Namun yang kena adalah ekornya Nagagini. Nagagini tidak terima melaporkan kepada Nagaraja kalau saya akan dibunuh oleh Angling Dharma. Nah, di saat itu pun Nagaraja juga ingin bukti yang nyata, ya. Jadi faktanya seperti apa, kronologinya seperti apa, akhirnya didatangi betul-betul dicari ketahui atau betul-betul ingin mengetahui mana yang benar laporan ini, mana yang salah dengan laporan anaknya. Nah, Angling Dharma mengatakan yang sebenarnya, akhirnya Nagagini diberitahu gini-gini. Nah, di saat itu sudah diselidiki, akhirnya Nagaraja tahu bahwanya Angling Dharma lah yang benar karena anaknya berbuat tidak baik. Nah, dengan kebaikan daripada dan kejujuran daripada Angling Dharma, sehingga Angling Dharma diberikan ajian, diberi hadiah oleh Nagaraja, yaitu ajian yang disebut Nagagineng, ya, yang bisa yang bicara dengan binatang. Nagagineng. Oke guys, Aji Gineng ya, Aji Gineng. Ini adalah cerita Angling Dharma yang sangat melegenda sekali nggih, Pak. Iya, betul. Begitu luar biasa leluhur kita, dan untung kita bertemu dengan Pak Mul selaku juru pelihara yang bisa menerangkan tentang relief ini. Maka bersyukurlah kita karena sejarah itu begitu hebat sekali. Indonesia punya sejarah. Oke, Pak Mul, monggo. Ya. Kita geser teng sebelah pundi? Sebelah sana aja langsung ini. Langsung. Nah, tadi intinya nggih. Kunjara itu masih bentuk sifat Buddha. Jadi Buddha. Relief yang Buddha. Jadi untuk candi ini alirannya apa, Pak? Untuk candi yang atas atau tengah ini ke atas ada relief Hindu. Hindu. Makanya disebut tadi perpaduan. Rajanya keagungan itulah. Nggih. Yang disebut bisa menyatukan dua agama jadi satu, nggih. Nggih, monggo Pak. Pundi? Nah, ini Kunjara Karna. Kunjara Karna. Ringkasan ini. Nggih. Sebetulnya Kunjara Karna itu menceritakan tentang keburukan dan kebaikan selama manusia hidup di dunia. Lah, sehingga nanti mungkin ada alam lain, saya tidak bisa menyebutkan, entah itu yang disebut akhirat atau akhirat. Itu nanti setelah kita hidup ini nanti apakah hidup lagi di alam lain? Karena di saat itu Purnawijaya itu ketemu sang dewa, padahal Purnawijaya itu dosanya sudah tidak bisa dihitung, ya. Istilahnya sudah terlalu banyak dosa.
Pol ngoten nggih, Pak. Iya. Pol. Akhirnya di saat itu sama sang dewa istilahnya diajak berjalan-jalan, namun rohnya saja yang dipinjam, raganya tetap di tempat. Nah, akhirnya Purnawijaya di saat itu dikasih tahu ini ada tempat kawah. Ini adalah kalau dalam pewayangan itu kawah Candra Dimuko, namun disebut di sini adalah kawah Tombrogah Muko ya. Muko itu kan ini kerbau atau lembu ya. Ya, kawahnya ini makanya disebut kawah Tambragomuko ya. Nah, ini adalah tempat orang-orang menyiksa orang-orang yang bersalah. Kan ini ada orang yang di sini dalamnya, ini api, simbol dari api. Karena batu ya nggak kelihatan ini murupnya ya, nyalanya. Ini hanya simbol api aja yang akan membakar manusia-manusia yang bersalah. Ini. Nah, setelah itu kan ini ada juga gambar-gambar orang yang disiksa disuruh membawa bahan-bahan yang berat. Kemudian ada yang dulunya mungkin pernah menyiksa hewan itu dengan bagaimana sehingga dia di sana bisa menjadi kepalanya menjadi kepala hewan. Ada yang dikejar-kejar, ada yang menyuruh membawa besi atau lompengan yang selalu dibawa berkeliling karena ya nggak tahu sifatnya di dunia saya kurang tahu ya. Banyak istilah-istilah itu. Siksaan-siksaan Ini juga ada istilahnya jembatan ya. Kalau di dalam kitab suci Al-Qur'an itu Siratal Mustaqim. Namun di sini ada direliefkan jembatan ini ya. Siapa nanti yang perbuatannya selama hidupnya di dunia mungkin baik, dia akan lulus dan sukses menuju ke tempat tujuan yang baik. Namun kalau di dalam hidupnya sudah perbuatannya lebih banyak buruknya daripada baiknya, mungkin akan terpeleset dalam jembatan. Ini juga ada yang dikejar-kejar burung. Terus Pak untuk apa panel relief yang kedua? Relief ini yang di atas ini kita naik atau di sini aja? Mriki mawon, Pak. Oh iya. Mriki mawon. Nah, ini adalah semua ini ya. Ini adalah ini ada kawah Tambragomuko yang masih kosong, yang mau mengangkut orang-orang. Yang niku mau nggih. Iya. Arahnya ke situ. Iya. Ya. Kemudian kalau ini sudah selesai ya, ini masih dilanjutkan dengan yang tengah tapi bawah ini lanjutan dari Kunjara Karna. Ya, itu sebuah adegan-adegan karena Purnawijaya sudah melakukan kebaikan sehingga harta dan apapun yang sudah dimilikinya selama dia berbuat jelek akhirnya bisa diamalkan atau diberikan disedekahkan kepada orang lain. Untuk Patrayana untuk yang ini kan Arjuna Wiwahan apa? Oh, ini masih ini Kunjara Karna yang ini. Terus kemudian setelah batu yang tidak ada relief kan ada ini 1 meter batas kosong ya, nggak ada reliefnya. Kemudian yang atas ini adalah relief Hindu, itu mengisahkan kisah Mahabharata yang terdiri dari partayatnya Arjuna Wiwaha dan Krishnayana. Ya. Untuk penjelasannya secara singkat Pak, yang kalau partayatnya itu sebetulnya cerita masyarakat kehidupan ya. Kemudian dilanjutkan dengan Arjuna Wiwaha. Itu adalah merupakan satu kehidupan, pasti ada peperangan dulu ya. Jadi peperangan di situ ada perang istilahnya Baratayuda ya, antara Pandowo dan Kurawa. Itu kalau di dalam sini adalah dibentukkan dalam Pandawa Maindadu. Ya, kalau yang di atasnya sudah cerita baik-baik adalah tempat kunci kehidupan adalah Krishnayana. Berarti puncak dari kehidupan gitu. Nah ini untuk pemugaran Pak. Pemugaran pernah terjadi napa mboten untuk Candi Jago nih? Kami kira untuk Candi Jago belum pernah mengalami pemugaran. Jadi sama asli. Sekali. Jadi asli bentuk asli masih orsinil seperti ini ya. Saya selama hidup usia saya sudah hampir 60 tahun, candi ini begini. Nenek moyang dulu mengatakan candi ketemunya sudah beginilah. Sudah seperti ini ya. Luar biasa. Inilah guys, peninggalan leluhur kita. Begitu luar biasa, eksotis sekali dan mengandung nilai-nilai ajaran yang begitu bagus sekali tentang kehidupan. Ini leluhur kita. Nah, ini yang terakhir Pak, untuk pesan-pesan untuk generasi kita ke depannya tentang sejarah. Ya. Kami harapkan untuk kader-kader ya, generasi penerus bangsa Indonesia otomatis kita tidak meloncat ke sana. Ini minta tolonglah agar seperti peninggalan
baik budaya, baik situs. Tolong dibangkitkan lagi, lebih dikenal lagi sebelum kita mengenal budaya asing seperti itu. Sehingga untuk generasi kita itu supaya tidak akan punah untuk mengenal budaya dan mengenal sejarah peninggalan nenek moyang kita. Itu sebetulnya. Kalau orang Jawa mengatakan uri-uri. Nah, uri-uri budaya. Uri-uri budaya. Boleh kita melangkah yang lebih modern, tapi jangan melupakan budaya asli sendiri. Gitu loh. Itu penting sekali. Jadi budaya Indonesia apa itu harus dikenal lah setidaknya. Walaupun tidak 100%, entah 50% harus kita mengenal, jangan sampai kita melupakan. Melupakan sama sekali Ya, ya, Pak. itu loh. Terima kasih Iya. Pak Mul Oke, atas terima penjelasannya. kasih sama-sama. Matur sangat. Iya, sama-sama. Demikian cerita dari Pak Mul tentang riwayat Candi Jago. Candi yang begitu besar sekali, candi yang megah sekali, peninggalan seorang raja yang besar sekali, Srijaya Wisnuwardana. Siapa yang tidak tahu dengan Raja-Raja Singosari? Inilah peninggalan Singosari. Oke guys, demikian dari kami Gua Sejarah. Jangan lupa like, share, dan komennya. Tetap kita tunggu, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena kita ada di sini karena sebuah sejarah. Indonesia besar karena sebuah sejarah. Sekali lagi, tetap semangat dan salam sejarah. Matur nuwun, Pak Mul. Terima kasih sama-sama. Nggih.
Par dan dahaga. Begitu melas sekali. Padahal dia kepala sekolah Al-Amin. Islam. Oke guys. Kowe sejarah. Yes. Bakar semangatmu. Yes. Tingkatkan kreativitasmu. Yes. Seduluran Selawase. Yes. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yes.